Masjid Al-Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang sangat singkat ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Dan marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengharap syafaatnya. Dan marilah kita bersama-sama dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita ikhlaskan waktu kita untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran maupun As-Sunnah. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini bermanfaat, berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah, izinkanlah dalam kesempatan ini saya akan membacakan sebuah ayat dari surah Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Al-ayah Sadaqallahul Azim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruannya khusus hamba Allah yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya khamr atau minum-minuman keras yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai dampak, yaitu seseorang jikalau meminumnya bisa berakibat pusing, hilang akal, melayang-layang, katanya seperti itu, sehingga kehilangan kesadaran. Wal maisiru, dan orang-orang yang melakukan judi. Wal ansabu, dan orang-orang yang senantiasa menyembelih binatang
tujuannya bukan karena Allah tapi untuk berhala atau sesaji. Wal azlamu, dan mengundi nasib dengan anak panah. Jadi ketika orang mau bepergian hari ini, hari Rabu, dia mengundi nasib dengan anak panah. Ketika anak panah itu diluncurkan di sebuah papan, ternyata sial, dirinya tidak jadi bepergian. Kira-kira seperti itu yang disebut dengan wal azlam. Rijsun itu adalah perbuatan yang keji, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Pagi ini satu ayat para jamaah tentang bahayanya khamr. Saya fokus pada al-khamru dulu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang, pasti banyak sekali manfaat yang akan dirasakan oleh hamba-hambanya yang beriman. Pasti membawa dampak manfaat zahiran wa batinan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu induk dari beberapa perbuatan-perbuatan buruk. Faman syaribaha, maka siapa yang meminumnya, siapa yang meminum khamr, arak, bir, mensen, ciu, topi miring, cukrek, dan lain sebagainya, itu termasuk khamr, lam tuqbal sholatuhu, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala arba'ina yauman, sampai 40 hari. Jadi kalau ada hamba Allah yang beriman kok minum khamr, sholatnya selama arba'ina yauman, 40 hari, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Muncul pertanyaan, mengapa sholatnya kok sampai ditolak oleh Allah sampai 40 hari? Apa penyebabnya? Ternyata menurut penelitian mutaakhirin para jamaah, jika seseorang misalnya meminum minuman keras, hari ini diminum, itu ternyata dampaknya 40 hari ke depan itu masih ada bekas yang melekat di dalam tubuh manusia. Sehingga di situ Allah tidak menerima sholat hambanya yang di dalam tubuhnya terdapat khamr atau minuman keras. Maka ini sanksi sholatnya 40 hari 40 malam ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Fa in mata wa hiya fi batnihi, ini yang paling berbahaya lagi. Jikalau orang tersebut habis minum, kemudian orang tersebut meninggal dunia, sedangkan di dalam perutnya masih ada bekas-bekas khamr, mata mitatan jahiliyatan, maka orang itu meninggal dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillah. Jadi meninggalnya seperti orang yang meninggal orang jahiliyah. Ini sangat keras para jamaah, sangat berbahaya bagi
manusia, khususnya bagi orang yang beriman pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian di hadis yang lain, wa qala alaihi salatu wassalam, al-khamru jima'ul ismi. Khamr itu kumpulan dari dosa-dosa. Jadi khamr itu kumpulan daripada dosa para jamaah. Kama qala Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana telah disampaikan Sayyidina Utsman bin Affan, beliau menghimbau jangan sampai kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad meminum khamr, karena dahulu ada orang yang soleh, dahulu ada orang yang ahli ibadah, tekun ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika seorang laki-laki yang ahli ibadah ini diundang oleh seorang ahli zina atau seorang pelacur. Karena di dalam benak kepalanya orang yang soleh itu semuanya baik. Jadi ketika diundang nggak ada rasa-rasa dijebak atau lain sebagainya, nggak ada, karena menganggap orang itu baik semua. Setelah diundang dan akhirnya menghadiri undangan tersebut di rumahnya seorang pelacur, kemudian tiba-tiba apa yang terjadi para jamaah? Pintunya langsung dikunci. Seraya, maaf wahai orang yang ahli ibadah, engkau aku undang bukan untuk mensyahadatkan aku, tapi aku beri 3 pilihan. Coba sebutkan apa 3 pilihan itu, kata orang ahli ibadah. Yang pertama, kamu harus menzinai aku. Oh, enggak mungkin, Allah melarang wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Nggak mungkin aku melakukan zina. Ya sudah, kalau kamu tidak mau berzina dengan aku, maka yang kedua, kamu bunuh anak kecil yang ada di rumah ini. Oh, nggak mungkin, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan fiha. Nggak mungkin aku membunuh anak kecil yang ada di rumah ini, karena Allah melarang membunuh. Gak mungkin, dan neraka jahanam ancamannya. Baik, kalau kamu gak mau berzina dengan aku, gak mau membunuh, berarti yang ketiga, kamu minum khamr ini. Karena ahli ibadah berbeda dengan ahli ilmu. Setelah dikalkulasi, menurut ahli ibadah ini, berzina dosanya besar, membunuh apalagi. Ya sudahlah, yang ketiga saja saya, yaitu meminum khamr. Apa yang terjadi para jamaah? Setelah diminum khamr itu, akhirnya mulai pusing dan hilang kesadaran. Akhirnya orang ahli ibadah tadi itu melakukan zina. Setelah melakukan perbuatan zina, dia lanjutkan dengan apa? Membunuh anak kecil karena khawatir disebarkan kepada orang lain. Alhasil 3 dosa tersebut dilakukan sekaligus, naudzubillah. Sehingga dalam keterangan hadis yang lain para jamaah, saya bukakan dalam kitab Lubabul Hadis, wa qala alaihi salatu wassalamu faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, satu alim, orang yang paham ilmu, mutawarri'un yang wara', asyaddu 'ala syaitan, lebih ditakuti syaitan, min alfi 'abidin mujtahidin, daripada 1000 orang ahli ibadah jahilin wara'in, bodoh dan tidak wara'. Ini bukti para jamaah
Orang yang ahli ibadah itu belum tentu dirinya ahli ilmu, sehingga sudah jelas-jelas 3 itu dosa yang besar, tapi tetap dilakukan. Katanya meminum khamar lebih ringan daripada zina dan membunuh. Akhirnya apa? 3 dosa dilakukan sekaligus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan kisahnya orang yang ahli ilmu ketika dijebak sama-sama. Kasusnya sama seperti ini, hampir mirip. Ketika diundang ahli ilmu ini, orang yang paham ilmu agama, diundang untuk apa? Dijebak ternyata, untuk diajak berzina. Tapi apa yang dikatakan oleh orang yang ahli ilmu? Sebentar, kasih saya waktu 10 menit paling lama. Akhirnya orang yang ahli ilmu tadi izin ke toilet. Setelah ke toilet, dia BAB. Setelah BAB, apa yang dilakukan? Tubuhnya dilumuri BAB tersebut. Akhirnya keluar, silakan kalau kamu mau berzina dengan aku. Merasa jijik, akhirnya perempuan tadi karena sangat jijik keluar dan lari terbirit-birit. Alhasil aman. Ini orang yang punya ilmu seperti ini, punya otak, digunakan otaknya, sehingga selamat barokah ilmu yang dimilikinya. Sehingga Rasulullah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu enggak ada batasan usia. Sebagaimana para jamaah, masya Allah, bapak-bapak setiap Sabtu, dan ada yang ibu-ibu setiap hari Ahad, Sabtu juga ada, itu ngaji. Karena apa? Mengamalkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, mengamalkan ilmu. Karena apa? Belajar itu hukumnya wajib sampai apa? Kita meninggal. Itulah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah 2 orang yang alim dan orang yang ahli ibadah. Kemudian saya bacakan lagi di hadis yang lain, qala Nabi alaihi salatu wassalamu, Nabi Muhammad telah bersabda para jamaah, man syaribal khamra, siapa yang meminum khamr fid dunya, di dunia. Jadi siapa yang meminum khamr di dunia, lam yashrabha fil akhirati, maka tidak akan minum khamr nanti di hari kiamat. Jangan digambarkan, oh berarti nonggene surga, di surga nanti ada arak bir gitu. Jangan dibayangkan seperti itu. Beda khamrnya para jamaah. Kalau khamrnya di dunia ini buat pusing katanya gitu. Pernah mencoba Pak Haji? Mudah-mudahan jangan ya. Alhamdulillah. Karena bahayanya luar biasa khamr itu. 40 hari sholatnya ditolak. Jadi khamr yang ada di surga itu adalah khamr yang khusus disediakan oleh penduduk surga. Tentu lebih nikmat daripada kenikmatan yang ada di dunia ini para jamaah. Sehingga orang-orang yang beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat orang itu masuk surga dan akan diberi minuman oleh Allah yang namanya khamr dari surga, yang tentu nikmat para jamaah daripada kenikmatan yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan kita dapat khamr dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, kalau khamr dari Allah aman, enggak dilarang. Karena apa? Disediakan khusus bagi penghuni surga. Maka sehingga muncul pertanyaan lagi, lupa, apakah semua orang itu nanti minum khamr? Ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia tidak mendapatkan khamr karena apa? Dia tidak masuk surga. Jelas nggak dapat itu. Yang kedua, dia meminum khamr karena masuk surga. Yang ketiga, dia masuk surga terhalang karena pernah minum khamr, sehingga dirinya tidak mendapatkan hak untuk meminum khamr yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 3 paling tidak itu. Harapan kita bersama-sama rombongan bersama Masjid Al Jihad ini semuanya
masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan khamrnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Terakhir sebagai penutup para jamaah, enggak lama-lama, enggak usah lama-lama. Yang penting faham kita bahayanya apa khamr. Wa qala alaihi salatu wassalamu, Nabi telah bersabda, man syaribal khamra, siapa yang meminum khamr hatta yuzila aklahu, sampai hilang akal, ya'tihi syaitanu fi tuburihi arba'ina marratan, orang yang meminum khamr sampai hilang ingatan, ya'tihi syaitanu fi tuburi arba'ina marratan, orang itu akan didatangi syaitan dan syaitan itu menyetubuhi dirinya arba'ina marratan, sebanyak 40 kali. Naudzubillah, diperkosa oleh syaitan. Lewat apa? Duburnya. Kama ya'ti rajulu imra'atahu, sebagaimana seorang laki-laki berhubungan dengan seorang perempuan. Ini jadi orang yang meminum khamr itu ternyata para jamaah, mengapa sampai hilang ingatan? Karena dirinya disetubuhi oleh syaitan. Naudzubillah. Jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit hadis yang barusan saya baca mudah-mudahan sebagai pengingat bagi kita agar kita dijauhkan oleh Allah dari bahayanya khamr, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita, keluarga kita semuanya, teman-teman kita semuanya mendapatkan keselamatan dan keberuntungan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.